Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Senang sekali di sini saya Miss Fitri kembali lagi bisa menemani Anda semua dalam kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Alhamdulillah pada Ramadan tahun ini kita masih bertemu lagi dalam keadaan sehat dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa menjalankan puasa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan beriman. Amin. Baik, langsung saja untuk episode pertama ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, alhamdulillah masih terus semangat ya Ustadz. Semangat terus, Oke, tanpa mundur. Iya. Pasti pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik ini sudah tahu beliau ini ya. Jadi beliau adalah Ustadz Muhammad Toha Mahsun, SAG, MPDI, MHes. Beliau terpilih sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik ya Ustadz untuk tahun ini dan 5 tahun ke depan. Insya Allah, ya, insya Allah. Ini sepertinya sudah berjalan 1 bulanan ya Ustadz. Kita mau tanya-tanya dulu nih, gimana rasanya ini sudah menjalankan amanah untuk Gresik, untuk Muhammadiyah di Gresik selama 1 bulan ini Ustadz? Alhamdulillah, saya merasa bersyukur dan termotivasi. Tiada lain, ini adalah amanah yang harus kami tunaikan. Dan di Muhammadiyah itu kan tidak sendiri Ustazah. Jadi di Muhammadiyah ini ada istilahnya pimpinan kolektif kolegial. Kita ber-13 dan alhamdulillah sudah tertata dengan baik, terbagi dengan baik, dan ini amanat bersama, tidak pribadi. Jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Prinsip seperti itu yang kita tunaikan bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga lancar, sukses, dan diridhoi oleh Allah untuk 5 tahun ke depan. Amin doanya. Amin. Terima kasih. Baik Ustadz, langsung saja untuk tema kita pada kajian pertama di episode pertama ini. Temanya adalah indahnya Ramadan Ustadz. Iya. Luar biasa. Kalau Ramadan itu kan harusnya pasti indah gitu Ustadz. Harus. Iya. Tapi terkadang Ustadz ada juga yang aslinya sekolah itu semangat, Ramadan lemes, jadi tidak indah. Atau mungkin dari kami, Ustadz dan Ustadzanya, biasanya Ramadan semangat mengajar, tapi kalau tidak Ramadan semangat mengajar, tapi pas Ramadan kok kayak lemas gitu lemes, ya. Iya, agak loyo gitu ya. Padahal harusnya semuanya harus indah kalau Ramadan. Bagaimana Ustadz? Mungkin bisa diulas agar Ramadan ini benar-benar indahnya itu merasuk ke hati gitu Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini satu channel yang luar biasa. Saya ucapkan selamat dulu untuk SMK Muhammadiyah 1 Bunga. Terima kasih banyak. Dan kita ini paslah di Ramadan dan di dunia pendidikan. Ada sesuatu yang menarik di Ramadan ini. Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Masya Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita mengambil tema ini atau makna bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, maka kita sangat pas karena kita ini bergerak di dunia pendidikan. Sesungguhnya pendidikan itu tidak murni harus di sekolah, tetapi di semua lini setiap kehidupan kita ini adalah masuk dalam pendidikan. Dan bulan Ramadan itu mendidik kita disiplin. Kita ada makanan di depan, tidak akan kita makan sebelum jam berbuka. Salah satu bentuk untuk ngajari disiplin. Lalu kemudian bangun sahur, itu juga ngajak disiplin. Lalu kemudian kita ada sholat taraweh, itu juga disiplin. Jadi
di Ramadan ini memberikan kebermaknaan untuk kita semuanya bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan. Di setiap apa yang kita lakukan itu punya nilai pahala yang berlipat. Misalkan saja kita membaca ayat-ayat Al-Quran di luar Ramadan, 1 huruf ya dapat 1. Tetapi kalau di bulan Ramadan, 1 huruf itu 10 loh Mbak, 10 loh Ustazah. Jadi anak-anakku sekalian, pemirsa sekalian, ini kesempatan untuk kita untuk meningkatkan pahala kita, untuk meningkatkan ibadah kita, sehingga kita nanti lepas Ramadan, sudah lulus dunia pendidikannya ini, dididik di Ramadan ini, di luar Ramadan, kita memetik hasilnya menjadi manusia yang paripurna dan lebih baik. Begitu. Baik. Jadi jangan loyo gitu ya. Okay. Apalagi ustadz-ustadzah atau anak-anak sekalian, ayo semangat Ramadan harus semakin kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Pendidikan kita atau pengajaran kita semakin bervariasi dan menyenangkan. Lalu karena ini kita kan SMK, itu inovasi-inovasi di masing-masing proklinya, ya, prodinya itu semakin banyak, begitu. Baik. Nah ini Ustadz ya, gimana sih kan yang namanya pendidikan itu kadang kita lulus, kadang tidak lulus, ya kayak sekolah atau kuliah gitu Ustadz. Nah, gimana cara triknya agar pendidikan di dalam Ramadan ini yang kata penjelasan Ustadz tadi kita yang mendidik disiplin, mendidik iman, gimana agar lulus Ustadz? Karena kadang itu ada juga yang setelah Ramadan mungkin tidak menjadi lebih disiplin atau tidak bisa menjadi lebih baik. Nah itu kan berarti mungkin lulus tapi tidak kumlot atau tidak dapat nilai yang baik gitu ya di sana. Ini kira-kira gimana caranya agar kita itu bisa lulus Ramadan sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik gitu, Ustaz? Menurut kita semuanya resepnya yang pertama niat kita harus kita kuatkan. Jadi innamal a'malu binniyah itu kan. Jadi segala suatu amal itu tergantung niatnya. Ayo kita kuati dulu niat. Ini adalah niat puasa meraih ridha Allah, puasa untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah gitu. Lalu yang kedua, sesungguhnya ada motivasi di sekitar kita bahwa Ramadan yang puasa kan tidak kita sendiri, kan semuanya ikut puasa. Lalu kemudian betapa ramainya di masjid-masjid kita, ibadah sunnah. Nah, sehingga semangat bersama ini, yang itu hari yang kita kejar begitu. Tetapi kembali lagi, niat ini harus dikuati, supaya kita nanti lulus. Memang lulus paripurna itu tidak banyak, ya, tidak banyak. Tapi insya Allah kalau kita semuanya ini lulus lah. Karena gini, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan didasari dengan iman yang kuat dan hanya untuk meraih ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Dan diampuni dosa-dosanya ini adalah bukti kelulusan kita. Alhamdulillah. Bukti kelulusan kita di pendidikan selama Ramadan, begitu. Maka insya Allah kalau dosa kita sudah diampuni, itu kan nanti di akhir itu kan ada istilahnya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, begitu ya. Sehingga nanti di luar Ramadan insya Allah itu akan terus menjadi bekal kita dalam menapaki kehidupan kita berikutnya. Alhamdulillah. Berarti yang pertama itu niatnya. Biasanya kan kalau mungkin siswa-siswi kita itu ya disuruh sama orang tua, ini gimana, yang sekitar puasa apa kita nggak puasa malu gitu ya. Berarti yang nomor satu, nah ingat-ingat itu anak-anak ya yang di rumah, ditata niatnya harus hanya lurus kepada Allah SWT. Masya Allah. Ya itu mungkin salah satu yang agar Ramadan ini bisa lebih indah. Lebih indah. Untuk siswa-siswa ini kegiatannya selama berpuasa adalah mengikuti PKDA dan insya Allah nanti ada pembelajaran 2 minggu kalau tidak salah Ustaz. Nah biasanya kalau siswa-siswa ini tuh kan, biasanya kalau kita Ustadz itu kan ada amal solih tambahan ketika kita berpuasa seperti mungkin bersedekah atau mungkin untuk bapak ibu atau ibu-ibu di sini menyiapkan berbuka puasa untuk
keluarga. Nah, kira-kira nih Ustadz, amalan-amalan solih tambahan apa yang nanti bisa dilaksanakan oleh siswa-siswi agar mereka juga bisa lebih meraih keberkahan Ramadan dan bisa paripurna gitu Ustadz. Secara kalau anak-anak itu kan mungkin masih muda, belum bekerja, jadi mungkin kalau sedekah atau apa itu belum seperti orang-orang dewasa gitu Ustadz. Nah, tipsnya untuk siswa-siswi kami. Yang pertama, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Nomor 1. Kita sebagai anak masih punya orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat misalnya, maka kesempatan di Ramadan ini berbuat baiklah kepada orang tua kita, anak-anakku. Doakan yang pertama ya, jangan sampai lupa setiap kali selesai sholat kita mendoakan kepada kedua orang tua kita. Yang masih hidup kita sapa, kita perbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua kita, sehingga itu menjadi ladang amal yang luar biasa kepada kita semuanya, kita sebagai anak. Yang kedua, ya mulailah kita ini belajar berbagi kepada sesama. Misalnya kalau tidak punya sendiri ya ikut misalnya bantu-bantu ketika di masjid, bagi takjil, atau kerja bakti misalnya di masjid, di musola. Ini amalan-amalan tambahan yang luar biasa untuk kita dan untuk anak-anakku semuanya. Jadi yang pertama adalah berbakti ke orang tua. Orang tua ini. Jadi mungkin yang biasanya itu sama orang tuanya suka ribut, tidak mengindahkan panggilannya atau perintahnya, mulai diperbaiki gitu ya Ustadz ya. Betul. Begitu. Ya, utamakan silaturahim dan komunikasi yang baik ini kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, insya Allah ini pertanyaan terakhir nih Ustadz, yang lebih umum bukan untuk siswa-siswi kami saja. Di dalam puasa itu kan 10 hari terakhir itu kan golden time-nya gitu Ustadz ya. Nah itu biasanya kalau kita sudah 10 hari terakhir itu kita biasanya pusing beli baju baru atau kue lebaran atau menyiapkan rumah kita atau apa seperti itu. Bagaimana nih Ustadz kalau misal caranya agar keinginan-keinginan seperti itu benar-benar bisa kita tepis sehingga kita itu dapat golden time-nya Ustadz. Karena ya jujur saja ya Ustadz, biasanya kalau saya sendiri kalau 10 hari terakhir itu malah banyak sekali yang harus saya lakukan sehingga mohon maaf tadabbur Al-Qur'annya malah berkurang. Kalau sholat malamnya juga ngantuk atau gimana. Nah itu tipsnya agar kita itu pada golden time malah kita itu bisa lebih khusyuk dan lebih banyak amal solehnya. Jadi sesungguhnya Ramadan ini kan tidak serta-merta datang sekali ini saja, tetapi Ramadan itu setiap tahun. Selama kita masih ditakdirkan oleh Allah menjumpai dan umur panjang sehingga tahu Ramadan itu, dan kita tahu kapan Ramadan itu kan tiba, insya Allah kita tahu. Maka sebetulnya Ramadan ini harus dipersiapkan untuk kita semuanya. Semisal ya, kita butuh selepas Ramadan itu rumah kita harus bersih, baik. Ya direncanakan sebelum Ramadan kan bisa. Kemudian jauh-jauh hari gitu ya. Iya, belanja-belanja pakaian baru atau apa sebelum Ramadan kan bisa. Nah, sehingga kita bisa fokus di 10 hari yang terakhir yang Ustazah sampaikan golden time tadi itu. Nah, oleh sebab itu dipersiapkan Ramadan ini. Jangan kemudian setiap tahun kok begitu terus, karena bisa kita tarik keluar di luar Ramadan. Segala urusan dunia misalnya kita selesaikan, sehingga kita bisa fokus dan menikmati di Ramadannya itu. Lalu ini yang banyak jadi penyakit untuk kita semuanya. Saya sering kali ketemu sama jamaah ibu-ibu, saya tanyakan, Ibu, Ramadan itu budgetnya lebih besar apa lebih kecil dibandingkan di luar Ramadan? Lebih besar Ustaz, lebih besar. Loh kenapa? Kan kita ini puasa kan cuma makannya 2 kali. Kalau kita rasional kan
Berarti ada sisa sekali yang bisa kita tabung. Benar, harusnya lebih sedikit. Harusnya lebih sedikit. Kenapa harus lebih besar? Nah, ini yang keliru. Harus kita maknai bahwa kebutuhan dunia ini biasa-biasa saja, tidak usah berlebihan. Kadang Rasulullah nyampaikan bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dirantai, kan begitu. Tetapi kadang sikap kita itu di dalam Ramadan suka berteman dengan setan. Kenapa? Coba lihat. Padahal dirantai ya Ustaz. Padahal dirantai, tapi kita mendekat. Justru kita mendekat terus cari teman. Kenapa? Karena perbuatan kita sering mubadzir di bulan Ramadan. Padahal ada ayat, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubadzir itu temannya setan. Beli makan banyak, seakan-akan itu nanti habis, lalu ditaruh di kulkas karena tidak bisa makan, sudah kekenyangan, nanti 1-2 hari nggak terpakai, dibuang. Apa itu enggak mubadzir? Katanya setan dirantai. Tapi kita, perbuatan kita yang mendekati, cari teman setan. Nah, ini yang harus kita evaluasi sikap kita. Padahal kalau sebenarnya kita pas kita melakukan itu kayak biasa-biasa saja gitu ya. Kan bukan perbuatan dosa gitu ya. Tapi padahal malah mengarah ke perbuatannya setan. Nah, ini Ramadan harus kita evaluasi. Oleh sebab itu, ayo bareng-bareng di Ramadan ini kita evaluasi, kita hati-hati. Ya biasa saja, sederhana, apa yang kita butuhkan, cukup. Insya Allah nanti bisa kita kumpulkan kelebihan 1 kali makan itu untuk sedekah atau untuk berbagi kepada sesama. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Oke, baik Ustadz. Terima kasih banyak atas uraiannya, kajiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kami semua, untuk para siswa-siswi kita, para PTK dan juga wali siswa yang di rumah. Baik Ustadz, jadi kita punya jargon nih Ustadz untuk acara kita ini. Jadi nanti kalau saya bilang kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mungkin kita bisa sama-sama mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Seperti itu Ustadz. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Waduh, luar biasa. Kita bareng-bareng seperti itu. Baik. Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Terima kasih, saya Miss Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.